Nama saya Septia Amanda dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memberi sebuah video pembelajaran mengenai deret dan penerapannya yang sebagai tugas saya dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Semoga video kali ini teman-teman atau kalian dapat mengetahui gambaran secara umum mengenai deret dan penerapannya. Nah, ini kita langsung saja. Apa itu deret? Deret merupakan rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Nah, dilihat dari jumlah suku pembentuknya, deret digolongkan atas deret berhingga dan tak berhingga, di mana deret berhingga itu memiliki suatu batasan suku atau jumlah suku. Jika tak berhingga itu sudah pasti tidak memiliki batasan ya. Sedangkan dari segi pola perubahan bilangan pada sukunya, deret dapat dibedakan menjadi deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Nah, dalam video pembelajaran ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai deret hitung dan deret ukur. Selanjutnya, today's topik pada video kali ini yaitu mengenai pertama deret hitung yang meliputi pengertian, rumus, dan contoh soal. Nah, yang kedua yaitu deret ukur yang meliputi pengertian, rumus, dan contoh soal sama halnya dengan deret hitung. Yang ketiga yaitu model bunga majemuk yang meliputi penerapan dalam lingkup ekonomi. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu model pertumbuhan penduduk yang meliputi penerapan dalam lingkup ekonomi sama halnya dengan model bunga majemuk. Selanjutnya yaitu pertama topik kita membahas mengenai deret hitung atau topik pertama kita. Deret hitung pengertiannya yaitu deret yang merupakan sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, kuncinya yaitu berdasarkan penjumlahan. Deret hitung itu kuncinya adalah penjumlahan. Ya. Nah, selanjutnya rumus suku KN dalam deret hitung yaitu SN sama dengan A plus N-1 kali B. A ini merupakan suku pertama, B merupakan beda atau pembeda yaitu selisih nilai dari dua suku yang berurutan. Contohnya, semisal diketahui S1 dan S2, nah B itu merupakan selisih dari S2 dan S1 tersebut. Selanjutnya, nah ini merupakan jumlah N suku pada deret hitung. Rumus dari jumlah N suku di deret hitung merupakan atau sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, dalam bangku SMA ini rumusnya sama dengan rumus jumlah N suku pertama, tapi dalam bangku perkuliahan ini merupakan rumus dari jumlah N suku dalam deret hitung. Jadi sendiri merupakan jumlah N suku, A merupakan suku pertama, B merupakan pembeda, N merupakan indeks suku. Nah, jumlah N suku ini apa sih? Jumlah N suku ini merupakan jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya. Sejak suku pertama atau mulai suku pertama yaitu A sampai suku yang bersangkutan atau SN-nya nanti. Nah, ini merupakan contoh soal dari deret hitung. Nah, diketahui terdapat deret hitung P dan deret hitung Q yang masing-masing deret memiliki nilai A75, B10 untuk deret P. Untuk deret Q, A sama dengan 145 dan B sama dengan 5. Hitunglah N yang memberikan nilai yang sama bagi suku-suku kedua deret tersebut. Nah, kuncinya yaitu memberikan nilai yang sama. Sama itu berarti deret hitung di P dan deret hitung di Q jumlahnya itu harus sama.
Nah, ini kita kerjain tadi yang diketahui adalah AP, BP, BQ, AK yaitu 75, 10, 5, dan 145. Nah, kita masukin rumusnya. Nah, ini merupakan rumusnya. Nanti sebagai pengingat aja, jika nanti ditanya soal seperti sama aja dengan soal ini, yaitu memberikan nilai yang sama, yaitu ini harus yang pasti rumusnya adalah sisi di deret hitung P atau jumlah deret hitung P dan jumlah deret hitung Q itu sama. Kita masukin rumusnya SN di P yaitu A plus N min 1 kali P dengan A nya 75, B nya 10. Nah, SN di Q yaitu A sama dengan 145, B nya 5. Nah, kita kali ini ini dikali ini, dan ini juga dikali ini. Nah, hasilnya nanti 75 plus 10N min 10 sama dengan 145 plus 5N min 5. N-nya kita satukan ya, 10N. Jadi ini dikatakan 5N, jadi 5N-nya pindah ruas di 10N, yaitu 10N min 5N. Nah, 140 ini didapat dari 145 dikurangi 5. 65 ini didapat dari 75 dikurangi 10. Nah, 5N sama dengan 75 dari 140 dikurangi 65. N-nya nanti sama dengan 15 karena 75 dibagi N. Maka N yang memberikan nilai sama bagi suku-suku kedua deret adalah N sama dengan 10. N sama dengan 15. Ini merupakan contoh soal dalam penerapan ekonomi. Nah, yang tadi itu masih bersifat umum ya mengenai deret hitung. Nah, sekarang sudah masuk ke penerapan ekonominya. Itu diketahui perusahaan sepatu ABC memperoleh penerimaan penjualan barang sebesar 200 juta tahun ketiga dan 300 juta tahun kelima. Apabila perkembangan penerimaan penjualan berpola seperti deret hitung, berapa pertambahan penerimaan penjual per tahun? Berapa besar penerimaan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penerimaannya 400 juta. Nah, kita kerjain yang soal pertama dulu, yaitu berapa pertambahan penerimaan penjual per tahun. Nah, ini kuncinya adalah pertambahan itu apa sih? Pertambahan di deret hitung itu apa? Kalau A tadi kan suku pertama. Nah, kalau B apa? Selisih kan? Selisih itu kan sama aja sama pertambahan kan? Suku yang lebih awal ditambah B atau ditambah B itu suku pertama harus ditambah apa? Kalau ke suku seterusnya itu harus bertambah berapa gitu kan? Jadi udah pasti yang ditanya itu B. Nah, diketahui tadi S3-nya 200 juta. Jadi kita masukin di rumusnya. Rumus SN tadi. Jadi nanti dapatnya A plus 2B. Nah, rumus terus diketahui juga S5. S5 300 juta, kita masukin rumusnya. Jadi nanti A plus 4B. Kita buat eliminasi. Kita main coret A-nya. 200 juta dikurangi 300 juta minus 1 juta 2B min 4B yaitu minus 2B, yaitu hasilnya nanti kita dapat 50 juta. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah besar penerimaan tahun pertama. Nah, ini kuncinya tahun pertama. Tahun pertama itu apa? Iya betul, A. Tahun pertama itu A, jadi kita substitusikan aja karena B-nya udah kita ketahui. Sekarang mau substitusi ke S3 atau S5, ini saya buat di S3. Kita masukin 200 juta sama dengan A plus 2B. B-nya yaitu 50, kita substitusikan di persamaan ini. Nanti hasilnya adalah A sama dengan 100 juta. Ya, 100 juta. Oke, nah soal yang terakhir ini, dan yang ditanya adalah berapa penerimaannya pada tahun berapa penerimaannya berjumlah 400 juta. Nah, kita masukin ini diketahuinya SN sama dengan 400 juta. Kita masukin rumusnya. SN sama dengan 400 juta sama dengan SN-nya berapa? Jadi rumus SN adalah A plus N min 1 kali B. A-nya kita udah diketahui 100 juta, B-nya 50 juta. Nah, ini
kita kaliin deh sama kayak tadi. 50 juta dikali N sama 50 juta dikali min 1. Hasilnya nanti 400 juta sama dengan 100 juta ditambah 50 juta N min 50 juta. Ini 1 juta dikurangi 50 juta, kita hitung dulu, yaitu 50 juta kita pindah ruas di kiri sama 400 jutanya. Nah, ini diketahui 50 juta N. Nah, N-nya ini bisa dihitung deh. N sama dengan 7 dari 350, yaitu pengurangan 400 juta dengan 50 juta dibagi 50 juta, hasilnya 7. Oke, kalian harus bisa memahami ya sebenarnya, karena menurut saya ini soal yang cukup sulit. Kalian tidak mengetahui rumusnya nanti. Nah, topik yang kedua yaitu deret ukur. Deret ukur meliputi pengertian rumus suku ke N dan rumus jumlah N suku hampir sama dengan deret hitung, tapi isinya saja yang berbeda. Pengertian deret ukur ini merupakan deret yang perubahan sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, ini kuncinya adalah perkalian. Kalau deret hitung tadi adalah berdasarkan penjumlahan. Nah, kalau deret ukur berdasarkan perkalian. Ini rumus suku ke N. Sn sama dengan AP N-1. Sn itu suku ke N, A sama dengan suku pertama, P yaitu penggada, N merupakan indeks suku. Diingat-ingat ya. Nah, ini rumus jumlah N suku pada deret ukur. Ada dua. Yang pertama, Jn sama dengan A1 min Pn per 1 min P, atau yang kedua, rumus kedua yaitu Jn sama dengan A Pn min 1 per P min 1. Jn merupakan jumlah N suku. Oke, diingat-ingat ya. A merupakan suku pertama, P merupakan pengganda, N sama dengan indeks suku. Perbedaannya dengan deret hitung, yaitu kalau deret hitung itu penjumlahan dan deret ukur itu perkalian. Nah, rumusnya itu kalau deret hitung itu ada A dan B, kalau deret ukur itu ada A dan P. Nah, rumus jumlah N suku ini dipakai jika untuk rumus pertama, jika diketahui P kurang dari 1. Nah, untuk rumus kedua ini dipakai jika P lebih dari 1. Contoh soalnya diketahui nilai suku ketiga dan ketujuh pada deret ukur berturut-turut 200 dan 204 800. Tentukan A suku pertama dan B jumlah sampai suku ke 10. Nah, kita kerjain yang pertama dulu. Nah, tadi diketahui S3. Buat pemisalan dulu ya, dimasukin di rumusnya tadi. Karena kita harus mencari A dan P-nya. Kita harus mencari A dan P-nya dulu. Nah, kita masukin S3 sama dengan A, P, pangkat 2 ya. 2 karena 3 minus 1. Nih, S3-nya 800, kita masukin, jadi nantinya dapat persamaan pertama yaitu A sama dengan 800 per P kuadrat. Kita cari di S7 yaitu A kali P pangkat 6. S7-nya 204.800 sama dengan A P pangkat 6. Ini persamaan kedua. Kita substitusikan persamaan 1 dan 2. A tadi udah diketahui 800 per P kuadrat dikali P pangkat 6 sama dengan 204 kali 800. Nah, ini kita bisa main coret ya. Enggak coret sih sebenarnya, ini kita main bagi gitu. Karena kalau koefisiennya sama, kita bisa dibagi. Jadi pangkatnya nanti kita kurang atau kita selisihin. Nanti dapatnya P pangkat 4 karena 6 dikurangi 2 yaitu 4. Nah, 800-nya langsung terus pindah ruas di sini, kita bagi ini sama ini, hasilnya 256. Nah, P-nya nanti sama dengan 4. Nah, A suku pertamanya yaitu A, kita substitusiin P tadi di persamaan pertama yaitu 800 per P kuadrat. P-nya 4 jadi dikuadratin jadi 16. Maka A sama dengan 50.
Nah, untuk yang B, J sampai suku ke 10 yaitu JN ya. Rumusnya itu kita pakai yang P lebih dari 1 karena P diketahui adalah 4. Rumusnya adalah A kali Pn-1 per P-1, A-nya 50, P-nya yaitu 4 dipangkatkan 10 ya. Terus dikurangi 1 per 4 min 1. Nah, yang dikurung ini kita hitung dulu, nanti kita kali, langsung kita bagi. Hasilnya nanti adalah 17 juta 476.250. Oke. Untuk selanjutnya yaitu topik ketiga adalah model bunga majemuk. Nah, ini kita udah mulai cukup berpikir kritis ya. Karena ini kita harus bisa mengidentifikasinya ya seperti rumus, dan kita harus bisa mengerjakan soal-soalnya. Nah, model bunga majemuk terdiri atas pengertian yang pasti sama rumusnya. Ya, model bunga majemuk itu merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan investasi. Model ini dapat dihitung seperti besar pengembalian kredit, terus atau mengukur jumlah hasil investasi. Rumusnya yaitu yang pertama, jika bunga dibayar per tahun, yaitu rumusnya adalah Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. P merupakan jumlah yang sekarang yang dipunya, dan I merupakan tingkat bunga per tahun, dan N merupakan jumlah tahun. Rumus kedua digunakan jika bunga dibayar bukan tiap tahun, yaitu seperti per semester, per bulan, atau triwulan, dan sebagainya. Rumusnya itu Fn sama dengan P kali 1 plus I per M pangkat M kali N. Dengan M ini merupakan frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Contoh soal yaitu diketahui seorang nasabah meminjamkan uang di bank sebanyak 2 juta tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Dan seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus ia kembalikan? Nah, ini udah diketahui ya. Diketahuinya apa aja? Yaitu diketahuinya yang pertama adalah P, yaitu 2 juta. Nah, jangka waktu yaitu N 3 tahun. Terus tingkat bunga 2% per tahun. Tingkat bunga ini merupakan I-nya 2%. Kita buat desimal yaitu 0,02. Kita masukin di rumusnya. Jika setahun berarti rumusnya adalah Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. P-nya 2 juta, I-nya 0,02, N-nya 3. Nah, yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. Baru kita pangkatkan, lalu kita kali 2 juta. Hasilnya nanti adalah 2.122.416. Jadi pada saat pelunasan, setelah 3 tahun, nasabah harus mengembalikan sebanyak 2.122.416. Ini jawaban untuk soal yang kedua, yaitu seandainya pembayaran bunga dibayar bukan tiap tahun tapi tiap semester. Nah, M-nya nanti akan kita ketahui yaitu M sama dengan 2 karena dalam setahun terdapat 2 semester. Semester itu ada
6 bulan ya. Nah, dalam setahun ada 12 bulan. Kita masukin rumusnya di Fn sama dengan P kali 1 plus I per M pangkat M kali N. P-nya 2 juta, I-nya 0,02, M-nya 2, M-nya itu 2, N-nya adalah 3. Yang dikurung ini kita jumlahin dulu. Baru dipangkat langsung dikali 2 juta. Nah, hasilnya nanti adalah Rp2.123.040. Nah, ini topik yang terakhir, yaitu topik yang keempat, yaitu model pertumbuhan penduduk. Model pertumbuhan penduduk ini ada 3 hal yang dipelajari. Pertama, pengertian. Pengertiannya adalah penerapan deret ukur paling kontroversial di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Kontroversi kenapa demikian? Karena dalam pertumbuhan penduduk di dunia mengikuti pola deret ukur ya. Nah, rumusnya yaitu PT sama dengan P1 kali R pangkat T min 1, di mana R sama dengan 1 plus R kecil. R besar sama dengan 1 plus R kecil. Keterangannya itu P1 merupakan jumlah pada tahun pertama atau tahun basis. Nah, PT merupakan jumlah pada tahun ke-T, R kecil merupakan persentase pertumbuhan per tahun, T merupakan indeks waktu. Contoh soalnya yaitu diketahui penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 2000. Tingkat pertumbuhan 5% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2005. Mulai tahun 2005 pertumbuhannya menurun menjadi 2%. Berapa jumlahnya 10 tahun kemudian? Kita kerjakan soal yang pertama dulu. Diketahui P1 1 juta, R kecil 0,05 dari 5%, kita buat desimal. R besar adalah 1 ditambah R kecil, yaitu 1 ditambah 0,05, yaitu 1,05. Masukin ke rumusnya, rumus P tahun 2005 atau P ke-6, yaitu P kali P-nya ini 1 juta, R-nya 1,05, dipangkatkan N-1, yaitu 6 min 1. Itu 1 juta dikali 1,276.281. Hasilnya nanti adalah 1.276.281 jiwa. Ini untuk soal yang kedua, yaitu berapa jumlah 10 tahun kemudian. Jika dimulai pada 2005, pertumbuhan menurun menjadi 2%. Nah, diketahui tadi P1-nya dari 2005 adalah ini 1.276.281 jiwa. R kecilnya 0,02, R besarnya 1 ditambah 0,02, yaitu 1,02. Kita masukin ke rumus P10 tahun kemudian atau P10. P10 sama dengan P-nya adalah 1.276.281. R-nya R besar yaitu 1,02 dipangkatkan 9, N min 1 atau 10 min 1. 10 min 1 yaitu 9. Yang dikurung ini kita hitung terlebih dahulu. Lalu dikali 1.276.281. Nah, hasilnya nanti adalah 1.525.273 jiwa. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam memberi gambaran mengenai deret, macam-macam deret dan penerapannya dalam perekonomian.
Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.